Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu KPM? Alhamdulillah semua baik dan sehat ya ibu-ibu ya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan modul tentang pencegahan dan penanganan stunting pada sesi ke-13, yaitu cuci tangan pakai sabun. Kenapa kita harus cuci tangan? Karena tangan kita ini ibu-ibu banyak melakukan hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, memberi makan anak, kemudian menyusui. Jadi jika kita tidak mencuci tangan kita ini, maka kita akan memindahkan kuman penyakit. Cuci tangan 20-40 detik itu sangat efektif untuk membunuh kuman hingga 80%. Kenapa harus cuci tangan? Yang pertama, 80% penyakit menular itu ditransfer melalui media tangan. Kemudian untuk setiap 15 detik yang dihabiskan untuk cuci tangan, itu akan 10 kali lebih banyak bakteri akan dihilangkan. Jumlah bakteri yang di ujung jari itu berlipat ganda setelah menggunakan kamar mandi. Yang terakhir, tangan basah memiliki kemungkinan penyebaran bakteri 1000 kali lebih besar daripada tangan kering. Itulah alasannya kita kenapa harus cuci tangan ya ibu-ibu ya. Kemudian apa hubungan cuci tangan dengan stunting? Ketika anak kita tidak cuci tangan, maka bakteri maupun virus itu akan masuk ke usus melalui mulut, sehingga dapat merusak penyerapan nutrisi. Lama-kelamaan anak kita ini akan mengalami kekurangan gizi dan bisa menyebabkan stunting. Kapan harus cuci tangan? Menurut Kemenkes, waktu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu yang pertama, sebelum dan sesudah makan, sebelum menyuapi anak, sesudah buang air, setelah menyentuh barang-barang seperti uang. Ini sekali kita sepelekan ya ibu-ibu ya. Kemudian sebelum dan menyusui bayi, kemudian setelah bersin dan batuk ya ibu-ibu ya. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Makanya kita ibu-ibu dianjurkan untuk mencuci tangan itu pakai sabun agar kuman-kumannya bisa terbunuh. Manfaat mencuci tangan dengan sabun yang pertama itu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Kemudian mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, kecacingan, penyakit kulit dan lain-lain. Nah, langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang benar ya ibu-ibu ya. Yang pertama, basahi tangan, kemudian gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian ya ibu-ibu ya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gini ya ibu-ibu ya, saling bergantian. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ibu jari secara bergantian, kemudian letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Waktu penting CTPS ini ya ibu-ibu ya, sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Kemudian ibu-ibu membuat tempat cuci tangan dari barang sederhana atau tersedia. Tempat cuci tangan tidak perlu mahal dan tidak harus memakai wastafel ya ibu-ibu ya. Tempat cuci tangan ini bisa kita buat dari barang yang sudah dipakai seperti ember bekas cat, ember biasa ataupun galon bekas. Nah, caranya wadah cat ini kita beri lubang di bagian bawah. Kemudian jangan kita lupa untuk mencucinya sampai bersih ya ibu-ibu ya. Setelah itu baru kita pasang keran atau alat penyumbat pada bagian yang kita sudah lubangi ya ibu-ibu ya. Mungkin cukup sekian ya ibu yang saya sampaikan. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya agar sama-sama kita diskusikan ya ibu-ibu ya? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.